Gita 3, modal kehidupan. God is the Almighty, Tuhan yang Maha, Maha, Maha. Modal kehidupan. The One yang Maha Baik, Maha Kasih, Maha Perhatian, Maha Kuasa, Maha Sayang, Maha Pencipta, dan Maha lainnya tentu menciptakan kreasi yang sempurna. The One menciptakan segala sesuatu dalam keseimbangan sempurna. Diciptakan alam semesta, berbagai makhluk, berbagai hewan, berbagai tanaman, berbagai bakteri, virus, mineralium, dan lain-lain. Seimbang. Ada panas, ada dingin, ada malam, ada siang, ada baik, ada buruk, ada penyakit, maka pasti ada obatnya. Bagi berbagai makhluk pasti ada disediakan modal kehidupan. The One yang Maha 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 pasti merencanakan segalanya dengan sempurna. The One menyediakan modal kehidupan berupa bahan pangan, bahan kesehatan, dan buku ilmu obat atau pengobatan. Bahan pangan dan bahan kesehatan disediakan sejak awal penciptaan. Kedua bahan ini memiliki kemiripan, yaitu berasal dari tanaman dan hewan. Kedua bahan ini yang akan dibahas lebih dulu. Buku ilmu obat dan pengobatan yang hadir belakangan akan dibahas di tulisan atau video yang akan datang. Bahan pangan. Bahan pangan adalah makanan yang berasal dari tanaman dan hewan, baik yang masih diambil dari alam liar maupun dari suatu sumber budidaya seperti usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Di awal peradaban, manusia bisa mendapatkan bahan pangan dari alam liar, dari hutan. Mereka belum belajar bercocok tanam atau memelihara ternak. Bahan pangan memang tersedia dalam jumlah yang cukup banyak di alam. Tetapi usaha mencari bahan itu bisa menimbulkan banyak masalah. Ada bahaya dari binatang buas, terutama hewan pemakan daging, atau menghadapi perselisihan karena persaingan dengan pencari bahan lain dengan pemburu dari kelompok lain. Di kawasan 4 musim hanya sejumlah tanaman dan hewan bisa tumbuh dan berkembang biak di musim panas. Pilihan bahan pangan terbatas. Di kawasan tropik dan subtropik terdapat lebih banyak pilihan bahan pangan. Ada lebih banyak tanaman, ada lebih banyak hewan. Untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, manusia secara sendiri-sendiri ataupun berkelompok mulai membentuk kegiatan budidaya tanaman bahan pangan dan memelihara ternak. Muncullah kelompok pertanian, peternakan, dan perikanan. Ada yang mengusahakan pertanian bahan pangan tertentu, kelompok lain melakukan budidaya bahan pangan yang lain atau memelihara ternak tertentu atau budidaya ikan tertentu. Ada juga kelompok yang melakukan budidaya kombinasi bahan pangan. Waktu demi waktu ada yang menjalankan usaha khusus bahan tertentu saja. Menanam sayuran saja, menanam pohon buah-buahan, mengelola ladang gandum, menanam padi, budidaya sapi, kambing, ayam, bebek, ikan, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan kombinasi makanan, mereka mulai melakukan barter bahan pangan, menukarkan hasil budidaya mereka atau hasil kreasi mereka dengan bahan pangan yang dibutuhkan. Terjadilah pasar, berlanjut dengan diperkenalkannya media pembayaran, uang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sejarah, manusia awalnya berpindah-pindah mengikuti ketersediaan bahan pangan, baik tanaman dan hewan buruan. Kemudian mereka mulai menetap di suatu kawasan dan mulai bercocok tanam dan memelihara ternak.
Pertanian dimulai sekitar 11.500 tahun lalu dan peternakan dimulai sekitar 10.000 tahun lalu. Sejarah agrikultur ini bisa dibaca di internet. Bahan kesehatan. Sejak awal penciptaan, Dewan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyediakan bahan pangan dan bahan kesehatan. Bahan kesehatan itu bisa berupa bagian dari tanaman, bagian dari hewan, atau mineralium. Sudah ada di alam lingkungan hidup manusia, hanya diperlukan usaha untuk memilah-milah bahan obat yang mana untuk pengobatan penyakit apa atau untuk menjaga kesehatan. Dari penggalian sejarah diperoleh informasi manusia sudah menggunakan tanaman obat sejak 60.000 tahun lalu. Mereka belajar dari binatang yang mengkonsumsi tanaman tertentu untuk menghadapi suatu kondisi tertentu. Memerhatikan beruang yang akan memakan tanaman tertentu sebelum menjalani tidur panjang di musim dingin atau hibernasi. Mereka melihat ada tanaman atau buah tertentu yang dihindari binatang yang ternyata berbahaya bagi kesehatan. Ada juga tanaman dengan efek menghilangkan kesadaran yang sengaja dimakan binatang dan setelah memakan tanaman itu, binatang itu tertidur dan terlihat sehat setelah bangun kembali. Manusia belajar dari alam, mereka mencatat berbagai gejala yang dihasilkan setelah mengkonsumsi tanaman tertentu, dan catatan itu diwariskan turun-temurun dan terus ditingkatkan sampai akhirnya menjadi pengetahuan obat lokal. Bahan kesehatan disediakan oleh Dewan di alam lingkungan berupa bahan dari bagian tanaman, dari bagian hewan, mineralium. Selain itu ada sinar matahari, air laut, air panas, gunung, pasir, lumpur, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk pengobatan tertentu. Tanaman obat. Herbal adalah obat yang berasal dari tanaman obat. Ada tanaman tertentu di mana keseluruhan tanaman dijadikan obat herbal, seperti tanaman sambiloto. Tanaman lain hanya akarnya saja yang dijadikan herbal, seperti tanaman akar manis atau licorice. Ada tanaman yang rantingnya dijadikan herbal, seperti bajakah. Pada pohon pete ada biji pete, kulit buah pete, dan daun pohon pete yang bisa dijadikan herbal. Dan setiap bahan itu memiliki manfaat yang berbeda. Pohon kina diambil kulit batangnya, dijadikan obat malaria. Banyak bunga tanaman yang bisa dijadikan herbal, dan banyak lagi. Secara umum, dari satu tanaman bisa diperoleh beberapa bahan herbal, seperti akar, batang, kulit batang, daun, bunga, buah, biji, kulit buah, kulit biji, bahkan benalu suatu tanaman bisa digunakan sebagai herbal untuk penyakit tertentu. Ada tanaman di mana semua bagiannya dijadikan herbal. Herbal lainnya hanya menggunakan salah satu bagian dari tanaman, misal daun saja atau akar, buah, kulit, bunga, dan lain-lain. Herbal lain menggunakan kombinasi dari beberapa tanaman. Pembahasan tanaman obat ini sangat penting karena terkait kepada ruang, alam, lingkungan, budaya, agama, pemerintahan daerah, pusat, juga mancanegara, sampai kepada perubahan cuaca global dunia. Kawasan 4 musim. Di kawasan 4 musim ada musim panas, gugur, dingin, dan semi. Dengan sedikit sinar matahari, terdapat tanaman yang bisa tumbuh dalam kondisi 4 musim dengan sedikit matahari. Di kawasan 4 musim ada tersedia tanaman obat, jumlahnya terbatas, waktu tumbuhnya terbatas, hanya bisa dipanen saat tanaman itu tumbuh. Ada yang tumbuh di musim semi dan kembali hilang saat musim gugur.
Ada yang tumbuh selama 6 bulan, ada yang 4 bulan, 2 bulan, dan hanya di saat itulah tanaman obat itu bisa dipanen. Kawasan tropik dan subtropik. Di kawasan tropik dan subtropik dengan sinar matahari sepanjang tahun jelas memberikan kemungkinan tumbuh lebih banyak jenis tanaman. Secara umum di dunia terdapat sekitar 350 sampai 400 ribu tanaman. Sebagian besar berada di kawasan tropik dan subtropik. Sekitar 10% dari tanaman itu atau 35 ribu tanaman bisa dijadikan obat. Banyak tanaman obat bisa dipanen sepanjang tahun. Modal kehidupan untuk semua. Dewan menyediakan modal kehidupan bagi semua manusia di dunia, bukan hanya untuk suatu kaum di suatu kawasan saja. Dewan merancang kehidupan manusia di bumi sedemikian rupa. Warga di kawasan 4 musim memiliki bahan pangan dan bahan kesehatan yang sesuai dengan kondisi kawasan tempat mereka tinggal. Jumlah tanaman dan hewan yang mampu hidup dan berkembang di kawasan itu jelas lebih sedikit. Sementara warga di kawasan tropik dan subtropik memiliki lebih banyak tanaman dan hewan. Tentu punya banyak pilihan bahan pangan dan bahan kesehatan. Mereka yang tinggal di kawasan 4 musim dengan sedikit bahan pangan ataupun bahan kesehatan tetap bisa memenuhi kebutuhannya melalui perdagangan. Membeli dari warga di kawasan tropik dan subtropik, dan hal ini sudah berlangsung sejak lama seperti perdagangan rempah-rempah baik melalui jalur sutra maupun jalur maritim. Jadi kondisi alami kawasan tropik dan subtropik memiliki lebih banyak bahan pangan dan bahan kesehatan. Sementara kawasan 4 musim tersedia lebih sedikit bahan pangan dan bahan kesehatan. Seharusnya kondisi alami itu bisa dipertahankan, di mana warga di kawasan 4 musim bisa membeli kebutuhan mereka dari warga di kawasan tropik dan subtropik. Apalagi dalam hal pemenuhan bahan kesehatan bagi warga di kawasan 4 musim. Tetapi, nah ini penting, warga barat di kawasan 4 musim berusaha membuat terobosan dengan membuat obat artifisial yang sebenarnya merupakan contekan dari obat alami atau herbal. Mereka teliti obat dari tanaman obat, lalu mereka bentuk menjadi obat artifisial, dipatenkan, diproduksi secara massal di pabrik. Tidak cukup sampai di situ. Mereka membuat pernyataan kalau obat alami dari tanaman obat itu berbahaya, tidak saintifik, tidak bermanfaat. Kemudian mereka melarang penjualan obat alami, melarang penggunaannya. Hanya obat paten yang boleh diperjualkan, yang boleh diresepkan para ahli kesehatan. Kalau pernyataan bahwa obat alami yang sudah disediakan Dewan, sekali lagi, kalau pernyataan bahwa obat alami yang sudah disediakan Dewan itu dilarang di negara mereka, itu masih bisa diterima, walau itu pun sudah cukup kurang ajar. Mereka melalui WHO malah melarang obat alami itu lebih keras lagi. Ketentuan itu diterapkan sampai ke wilayah tropik dan subtropik yang sebenarnya punya persediaan obat alami dalam jumlah besar. Mereka bukan tak percaya terhadap obat dari tanaman obat, tapi mereka tak mau menerima kenyataan kalau mereka tidak punya cukup persediaan tanaman obat. Tanaman obat itu adanya di daerah tropik dan subtropik, terutama di Indonesia. Gampangnya mereka tak bertuhan.
Pembahasan modal kehidupan akan dilanjutkan di video yang akan datang. Dewan itu maha kasih, maha sayang, maha kuasa, maha mengetahui. Bahan kesehatan sudah disediakan. Kalau tak percaya, sama juga tak bertuhan. Sekaligus tidak punya cinta kasih sayang. God is the Almighty. Terima kasih. Sampai jumpa di video Gita 4.